Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita memuji Haleluya. Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku,
ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak akan kulupakan kesetiaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau Allahku yang setia. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Dan kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi, Pak Henry, Bu Viken, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Rima, Pak Anton, Bu Rita, selamat pagi. Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi. Bu Lasma, selamat pagi. Bu Titik, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, Bu Sepsi, Anton, Esther, Bu Yosinta, Bu Nurmala, Pak Martin, Bu Febi, Moana, Mikel, selamat pagi semuanya. Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Mari kita baca Ibrani 15 ayat Ibrani 13 ayat 15 sampai 21. Ibrani 13 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita baca sekali lagi ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan membuat bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Amin, amin, amin. Hati yang pemurah, ya. Seringkali kita merenungkan hati yang pemurah, ya. Ada seorang bintang sepak bola, Sadio Mane dari Senegal, yang bermain untuk klub Liverpool di Liga Primer Inggris.
Ia dibayar jutaan dolar per tahun dan menjadi salah satu pemain dari Afrika dengan bayaran tertinggi di dunia. Para penggemar menemukan foto Mane yang membawa iPhone dengan layar yang retak dan bercanda tentang dirinya yang menggunakan perangkat rusak itu. Mane merespon dengan tenang. Untuk apa saya mempunyai 10 mobil Ferrari, 20 jam tangan berlian, dan 2 buah pesawat jet? Tanyanya. Dulu saya kelaparan, bekerja di ladang, bermain bola tanpa alas kaki, dan tidak bersekolah. Namun sekarang saya bisa membantu orang. Saya memilih untuk membangun sekolah-sekolah dan menyediakan makanan atau pakaian bagi orang miskin, dan mengembalikan sebagian dari apa yang telah saya terima dalam kehidupan ini. Luar biasa ya. Mane tahu betapa egoisnya menimbun semua kemakmurannya ketika begitu banyak tetangga di kampung halamannya berjuang dalam kondisi yang sulit. Kitab Ibrani mengingatkan kita bahwa cara hidup yang bermurah hati ini adalah panggilan bagi kita semua, bukan hanya bagi mereka yang berada. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, kata penulis, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita baca Ibrani 13 ayat 16 sekali lagi, kita baca sekali lagi. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi memupuk hati yang pemurah bukan hanya baik untuk dilakukan, tetapi menurut kitab suci, kemurahan hati yang berkenan kepada Allah. Bukankah kita ingin menyenangkan hati Allah? Definisi kemurahan hati bukanlah soal seberapa banyak kita memberi. Sebaliknya, kemurahan hati menunjuk kepada sikap hati kita. Satu hal yang dapat kita lakukan untuk berkenan kepada Allah adalah membuka tangan kita dan membagikan apa yang kita miliki. Amin. Amin. Jadi soal bermurah hati bukan menunggu kita kaya raya seperti Mane ini, tetapi kemurahan hati adalah soal hati, ya. Apakah hati ini murah, bermurah hati atau pelit, ya. Walaupun orang kaya banyak yang pelit, ya. Saya pernah berjalan di sekeliling komplek rumah kami untuk meminta donasi 17 Agustus. Satu perayaan yang kita akan nikmati bersama-sama, meramaikan, memperingati kemerdekaan RI. Dan saya dengan seorang rekan daripada RT kami berjalan berkeliling dari ruko ke ruko, dari rumah tangga ke rumah tangga, untuk bisa mereka kami ajak untuk berpartisipasi, ya. Toh itu nanti mereka akan mendapatkan konsumsi, mereka akan mendapatkan hiburan, dan bersama-sama kita akan bernyanyi. Bahkan kalau yang hoki dapat door prize, ya, itu dari kita untuk kita semuanya, ya. Nah, akhirnya kami berjalan dari rumah ke rumah, ruko ke ruko, dan akhirnya kami berkesimpulan, ya, tidak berarti rumah yang megah, mewah itu memberikan ratusan ribu, ya. Tapi ternyata mereka hanya memberikan puluhan ribu. Bagi kami itu tidak masalah, ya. Itu kan sukarela, mau memberi berapapun itu kami terima. Tetapi kami bisa menilai ternyata murah hati itu tidak ditentukan dari besarnya kekayaan yang engkau miliki, yang kita miliki, ya. Jadi belum tentu yang rumahnya gedong, magrong-magrong itu akan memberi dengan berlimpah ruah, tetapi justru malah nggak apa itu namanya,
nggak punya apa namanya itu Ya, hati murah empati ya, untuk nggak memberi. punya nggak mau untuk ikut serta merayakan dengan sukacita. Itu saya menganggap gitu, itu saya ya. Demikian juga rekan kami itu, oh alah katanya begitu. Ya itu manusiawi ya. Memang kita tidak bisa menilai dari sebab hal itu, tetapi kita pun bisa pengharapan kita ya. Kalau mengharapkan oh iki wonge sugih, rumahnya gede, engko pasti nyumbang akeh, lupakan hal itu ya. Wis berharaplah saja kepada Tuhan. Walaupun jumlah yang kami total dari donasi orang-orang itu lebih dari cukup untuk mengadakan acara itu. Tetapi kami ya itu tadi punya perasaan-perasaan negatif yang istilahnya kita udah jalan, kepanasan, keringetan, tapi di luar ekspektasi ya. Kadang-kadang kita mengharapkan lebih, ternyata ya sudah diterima aja dengan penuh ucapan syukur. Ada warga gitu ya. warga yang ditarik sama satpam itu, dia katakan tidak bisa memberi gitu. Terus saya samperin aja dia di kantornya, ada itu apa nih pegawainya dia yang dia di luar menerima saya. Terus saya mau ngambil ini sumbangan untuk 17-an. Terus dikatakan itu pegawainya keluar, Bapak tidak bisa nyumbang katanya dia. Oh iya saya mau masuk ketemu Bapak, bisa Pak masuk. Terus kenapa kamu kok tidak mau nyumbang 17 Agustus yang ini? Saya katakan ya, karena dia ada kepentingan di RT kita. Dia punya fasilitas umum di RT kita. Saya katakan ya kamu mau nyumbang seberapapun aku terima ya. Bila kamu sumbang 25.000, 50.000, berapapun aku terima. Tapi kamu jangan mengatakan kalau kamu tidak mau nyumbang, karena kamu berada di RT saya dan kamu punya fasilitas umum. Kalau kamu tidak mau nyumbang, ya mulai besok saya tutup portal sehingga tidak bisa kamu melakukan kegiatan di tempatmu ya. Ini ya RT yang bagaimana ini? Iya ya, karena dia di tempat kita tapi dia katakan tidak mau nyumbang, itu kebacut. Sumbanglah berapapun, 10.000 pun, nah itu sudah nyumbang gitu. Ya sebetulnya kan jangan katakan tidak mau nyumbang. Kata-kata itu ya kita bisa bertindak gitu. Untuk sesuatu hal yang untuk negara ya, untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan saya. Untuk kepentingan kita bernegara, untuk kepentingan kita bermasyarakat. Ya enggak apa-apa meskipun nyumbang 10.000, 5.000 kita terima. Apa, tapi kalau sikapnya itu terus bertentangan dengan kok enggak mau terlibat dalam acara-acara kenegaraan walaupun ini tingkat RT, ya itu kan menimbulkan ini warga negara apa bukan gitu loh ya. Jadi nanti kalau 17-an sumbang aja, walaupun mungkin engkau berkekurangan. Ya saya tahu yang mendengar ini tidak ada yang berkekurangan karena minimal punya HP kan minimal beli pulsa ya. Ya sepunyanya gitu ya. Toh ini untuk memperingati kemerdekaan. Seandainya kata kita belum merdeka kan kita terjajah bersama-sama begitu ya. Jadi harus bisa menimbang ya keperluannya umum atau pribadi gitu ya. Nah kalau keperluan pribadi ya itu terserah-serah saja ya. Ya hati yang pemurah ya. Memang ini bisa apa ya, hati itu bisa saling menuduh, saling membela ya. Kadang-kadang kalau pas kamu dapat uang, pas kamu juga butuh uang itu untuk membayar entah itu hutang, entah itu tunggakan pembayaran yang kamu harus bulan ini membayar. Terus tiba-tiba ada orang yang meminjam untuk sesuatu hal yang bagi dia itu penting, tetapi bagi kita itu kalau kita lihat ya enggak penting-penting amat gitu loh ya, masih bisa ditunda. Artinya bukan untuk rumah sakit yang mengeluarkan
orang sakit gitu ya, tapi untuk keperluan pribadi yang masih bisa ditunda gitu ya. Nah, itu bagaimana bisa saling bertentangan hati ini ya, maunya murah hati tapi kita sendiri juga perlu, bahkan sangat perlu, kalau enggak kan misalnya kena penalti dan sebagainya. Tetapi ada orang yang mau membutuhkan ya keuangan yang kita akan buat untuk membayar supaya tidak kena penalti itu tadi. Nah, itulah pertentangan-pertentangan ya yang kita hadapi sehari-hari ini, berperkara soal kemurahan hati ini tadi. Kalau kita sudah biasa memberi ya, kita kalau ada sesuatu yang krusial itu kita bisa segera bertindak melakukan pemberian itu gitu loh. Ya, kemarin ada rekan yang HP-nya rusak, tidak bisa di on kan, terus ya dibenahi itu, bawa kontot benahi terus, wah nanti gimana lama ya. Kalau orang itu biasa pegang HP, 1 hari HP-nya itu mati, waduh itu bisa sengsara bukan? Itu lebih dari kematian orang tuanya, orang tuanya. Itu jadi oh ya wis, saya kan punya HP 21 kan tidak pakai, tidak saya pakai. Ya setelah saya dulu pernah rusak, terus saya benahi, terus sudah tidak apa-apa normal, ya ganti layar apa itu. Ya, terus saya katakan ya ini ambilin wis HP ku, nggak pakai kok ini, ambilin aja wis sudah. Jadi memang kita itu perlu mencermati firman Tuhan ya. Iya. Supaya kita ini berdoa agar hidup dalam kelimpahan. Tetapi kalau berkelimpahan seperti Mane tadi, dia ingat asalnya dia dari mana ya. Bagi dia tidak perlu punya mobil banyak, punya berlian, intan, punya apa itu, gaya hidup yang mewah, karena dia berasal dari desa yang sangat miskin. Dan dia teringat sewaktu ia belum mampu, bagaimana ia bersepak bola tanpa sepatu, bagaimana ia juga bersama orang-orang sekampungnya mungkin kekurangan gizi dan sebagainya. Makanya dia terus dalam kelimpahannya itu dia ingat dan dia murah hati ya, untuk menyumbang beasiswa, untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan, pakaian orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya ya. Ini kami setelah Paskah selalu setahun 2 kali ya, untuk mengumpulkan ya pakaian, ya beras, ya minyak, ya segala macam makanan untuk disumbangkan kepada yayasan, panti dan juga orang-orang yang membutuhkan. Di sini saya melihat betapa mereka itu senang ya ketika saya memberikan kepada sebuah panti dan mereka ngomong, kalau saya memberikan tuh enggak selalu dalam bentuk materi ya, karena ruwet itu bawanya susah ya, lebih baik pakai uang tunai, itu lebih gampang bawa gitu loh ya saudara. Karena kalau barang-barang natura itu membutuhkan tempat yang luas ya, sedangkan kami mobilnya tidak cukup nanti. Akhirnya kami putuskan untuk dengan uang tunai saja beres perkara ya kan. Betapa ketua yayasan panti itu berkata, waduh kok pas kami butuh pas ada gitu ya. Pas ibu datang ya, itu sesuatu yang mungkin sudah biasa diperkatakan oleh ketua yayasan itu, tetapi kami percaya kedatangan kami memang diharapkan dan kedatangan kami memang diperlukan. Nah, ini membuat kita lebih semangat lagi untuk dapat bermurah hati kepada mereka yang benar-benar perlu diberikan kemurahan hati itu ya. Jadi hati yang pemurah itu Tuhan senang ya. Dan bagaimana kita bisa bermurah hati jika kita hidup dalam kelimpahan, itu sesuatu yang ringan-ringan saja. Tetapi ketika kita pun hidup dalam kesulitan, kekurangan, tapi ketika kita ini mau ya bermurah hati, bukan soal nilai ya, mungkin hanya mampu memberi puluhan ribu ya, it's no problem gitu ya.
karena itu sudah menunjukkan kemurahan hati. Maka dari itu pagi ini ayo kita belajar tentang definisi kemurahan hati. Definisi kemurahan hati ialah bukanlah soal seberapa banyak kita memberi, sebaliknya kemurahan hati menunjuk kepada sikap hati kita. Jadi satu hal yang dapat kita lakukan untuk berkenan kepada Allah adalah membuka tangan kita dan membagikan apa yang kita miliki. Amin. Jadi kita dapat membantu orang lain untuk dapat menyelesaikan persoalan mereka dengan kemurahan hati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Si Tuhan, ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, ya Tuhan. Ya, kemurahan ini termasuk buah-buah roh. Sehingga Roh Kudus telah memimpin kita, dan kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita pasti bisa melakukan kemurahan ini sebagai buah-buah roh, dan buah ini manis untuk dinikmati oleh banyak orang. Ya Tuhan Yesus, jamah hati kami sehingga kami bisa bermurah hati untuk memberi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain yang sangat membutuhkan, ya Tuhan Yesus. Tapi ya terlebih dahulu Engkau sudah memberkati kami luar biasa. Engkau sudah jadikan kami saluran berkat untuk menyalurkan berkat-berkat yang sedang Engkau berikan pada kami, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah mencukupkan, memberkati kami luar biasa sehingga kami bisa berfungsi sebagai penyalur berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini untuk mereka yang kesehatannya terganggu, mereka yang membutuhkan biaya keluar dari rumah sakit, walaupun mereka punya asuransi dan sebagainya, mereka yang harus membayar biaya-biaya pengobatan, obat-obatan dan sebagainya. Tuhan tolong, ada orang-orang yang bermurah hati yang sedang bergumul untuk dapat membantu mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini kekurangan ekonomi, keuangan, tidak bekerja dan sedang melamar pekerjaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, berkatilah mereka dengan pekerjaan yang baik. Bila mereka sudah bekerja, cukupkanlah mereka dengan apa yang mereka dapat terima. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan keadaan ekonomi bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka semua, segala hasil bumi, hasil tambak, hasil peternakan, hasil sayur-sayuran, semua berhasil dan beruntung, sehingga penjualan bisa dibayar tepat waktu dan dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bapa, untuk mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Pak Roni yang sedang membuka servis motor di Surabaya. Tuhan buka jalan dengan teknisi-teknisi yang baik yang sedang dibutuhkan. Bu Meske juga bisa saling membantu sehingga berkat-berkat-Mu limpah buat keluarga Bu Meske dan Pak Roni, dan semuanya akan berhasil dan pekerjaannya akan beruntung. Terima kasih Tuhan, banyak orang yang ter-PHK, banyak orang yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi Tuhan yang menyediakan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di desa, di pegunungan, di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau, biarlah mereka mendapatkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari gereja-gereja Tuhan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya.
Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Haleluya. Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Haleluya, Tuhan.